Maya da sukat ngaraga, wate takalan laraga, hana tinggal sapu. Menang ke BPKS orangnya. Wate takalan BPKS orangnya 21 tahun ke Aceh, ke rakyat Aceh, hana tapuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakanon tamah pehtem nom uronyo ba urosani 20 September 2020 ba episode kesikureng di tahun yang kedua, dan kita masih melanjutkan mengenai Badan Pengusahaan Kawasan Sabang atau BPKS Sabang dengan tema kita aset ratusan miliar terbengkalai di Pulau Aceh. Apa kemudian manajemen BPKS itu bekerja apa? Kita akan membahas ini dengan Bang Syahya Merizal. Assalamualaikum Bang Syahya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bang, kamu riwang lom pehtem. Nyo kalinya Bang BPKS Bang. BPKS. Tema BPKS ya. Tapet, Jadi Bang, ada kemudian beberapa rilis yang menyebutkan banyak bangunan terbengkalai, potret buram proyek BPKS di Pulau Aceh. Ada juga yang lainnya, aset BPKS 438 miliar, karena 500 miliar Bang. Tapi jadi tempat berak sapi. Iya. Ya, dan juga di status Rone juga berbicara dengan hal yang sama. Bang saya, gimana BPKS ya Bang? Pekerja dewas di Bang? Iya, itu manajemennya seperti apa? yang kelagian kan, yang nampak ya, yang disorot kemarin itu, yang di Takalan, yang sempat viral di minggu kemarin, soal ada satu proyek dari BPKS, yaitu pelabuhan perikanan ya, Pulau Aceh. Pulau Aceh, yang nilainya ratusan miliar. Kita lihat bahwa kondisinya sudah tidak berfungsi, dan bahkan bukan hanya tidak berfungsi, tapi sudah rusak ya. Fasilitas dan infrastruktur yang ada di sana itu sudah rusak. Berarti dibangun itu sempat digunakan Bang? Belum tuh sepertinya kan? Belum digunakan sama sekali? Belum digunakan sama sekali. Kondisinya sudah seperti itu. Bangunan ada gedung ya, mungkin fungsinya itu cold storage atau apa, tempat penyimpanan ikan, yang kayaknya sudah bocor, atapnya sudah bolong begitu. Kemudian juga dindingnya sudah sudah lapuk, sudah kesannya kusam begitu ya, tidak terurus. Tanaman juga bertumbuhan di tanaman-tanaman liar ya, bertumbuhan di lokasi. Kemudian pelabuhannya juga tidak ada aktivitas apa-apa, dan jadi ya dermaganya itu jadi tempat berak sapi. Nah, kalau kita lihat TPI-nya itu juga sama, jadi berak sapi ya. Nah, artinya kan sebuah proyek yang nilainya ratusan miliar ini kesannya tanpa sebuah perencanaan yang matang ya. Nah, saya meragukan apakah proyek itu didahului dengan FS, feasibility study, atau studi tidak? Studi kelayakannya. Ya. Kenapa kalau berpikir seperti itu? Ya, kita kan berbicara ini ada uang investasi besar ya, uang negara yang akan dikeluarkan untuk sebuah proyek yang bisa disebut sangat besar ya begitu. Itu harus didahului dengan studi kelayakan. Ya, katakanlah buang anggaran 1 miliar untuk sebuah studi kelayakan, dan hasilnya nanti misalnya, ya biasanya kalau studi kelayakan itu kan hasilnya cuma 2 dia. Layak, tidak layak. Nah, katakanlah nanti hasilnya tidak layak, negara hanya rugi 1 miliar. Daripada seperti sekarang ini ratusan miliar kemudian tidak bisa dimanfaatkan, tidak berguna bagi masyarakat. Dialihkan ke tempat yang lain mungkin lebih ya, mungkin kalau dari awal ada feasibility study yang katakanlah terpercayalah begitu ya, yang berintegritas, pelaksana studi kelayakannya itu yang berintegritas, tidak by pesanan lah. Bang, usia BPKS kan 21 tahun nih Bang, 21 tahun, masa kemudian tidak ada tidak ada kemudian studi kelayakan atau perencanaan yang baik? Ya, makanya itu kita mempertanyakan, kalaupun ada studi kelayakan dan misalnya disebutkan di studi kelayakan itu layak, nah patut diduga ini studi kelayakannya hanya rekayasa begitu. Pesanan. Dasarnya apa? Studi kelayakan yang profesional itu kan harusnya pendekatannya menggunakan pendekatan scientific evidence. Ya, tidak boleh spekulatif. Kalau ini kan mungkin pakai perasaan. Ya kan? Pakai perasaan, ini Pulau Aceh, bawa perasaan, letaknya bawa perasaan. Letaknya strategis.
Di sini banyak dekat dengan sumber-sumber ikan di samudra Hasil laut, Hindia, iya. hasil laut. Nanti akan banyak pengusaha yang invest di sini, yang akan banyak. Itu kan perasaan itu. Masa kemudian seketika 500 miliar, Bang? Oke lah, katakan 1-2 miliar. Ini Ya 500 kalau miliar, nilainya Bang. saya belum pasti ya, relatif ya, karena sempat diklarifikasi juga katanya nggak sampai 380 seperti disebutkan kan. Soal nilai ya, tetapi ratusan itu kan terkonfirmasi, ratusan miliar untuk sesuatu yang sia-sia, ya kan? Inilah potret kinerja BPKS selama ini. Anda menyimpulkan itu sia-sia, Bang? Itu baru sebuah potret, baru sebuah, kalau kita katakanlah dalam fotografi itu baru sebuah angle, Oke. baru sebuah foto. Di foto-foto lain juga ada proyek-proyek yang bernasib sama, yang lebih tragis. Tragis apa, Bang? Yang lebih tragis? Artinya tidak menghasilkan apa-apa untuk masyarakat Aceh, khususnya masyarakat Sabang dan Pulau Aceh. Ini kan tragis ini. Ya, pemerintah pusat itu sudah mendirikan BPKS dengan undang-undang ya lebih hebat ya, secara regulasi dia lebih hebat dari BP Batam. Dia hanya didirikan dengan, kalau tidak salah saya, Perpres atau PP lah begitu. Ya, artinya sangat gampang kalau mau dicabut, tinggal cabut Perpres dan cabut PP. Kalau undang-undang ini, untuk cabut undang-undang kan presiden nggak bisa sendiri dia. Oke. Ya, tapi dengan regulasi yang kuat untuk mendirikan BPKS ini, ternyata kalah jauh dengan BP Batam. Ya, itu yang hari ini kita lihat. Kalau kita bandingkan ya, Bang? Ya, kalau kita bandingkan lah kinerjanya. Ya, misalnya apa? Ya, BPKS dengan umur 21 tahun, ya kan? Jangankan untuk mempersembahkan sesuatu bagi masyarakat Aceh, atau lebih sempit lagi masyarakat Sabang dan Pulau Aceh, untuk dirinya sendiri aja nggak mampu begitu. Ya, saya dengar PNBP, penerimaan negara bukan pajak yang dihasilkan BPKS itu hanya di kisaran 2-3 miliar setahun. Setahun 2-3 miliar? Setahun 2-3 miliar. Harusnya? Ya harusnya dengan negara memberikan, kalau dulu-dulu ya, kalau saya lihat datanya itu di tahun-tahun 2010, 11, itu sampai 400-an miliar lebih per tahun. Tapi ini hanya 1-2 miliar yang dihasilkan? Ya, APBN yang dikucurkan itu 400 miliar, feedbacknya PNBP yang dihasilkan BPKS hanya 2-3 miliar. Ini kan untuk menghidupi diri sendiri aja mereka nggak bisa. Ya, kalau kita lihat BP Batam misalnya, memang negara memberikan 2,2 triliun APBN, tapi dia menyumbang PNBP 1,7 triliun. Oke. Untuk negara. Bandingannya jelas ya, Bang? Iya, artinya kalau untuk menghidupi diri sendiri mereka sudah surplus begitu. Oke. Kalau BPKS ini kan masih ya seperti, ya kalau istilah saya, kalau kita ibaratkan kinerja BPKS secara umum itu lage urang sukat i ngeraga. Urang suka ngeraga ya. Iya, suka Jadi ngeraga. mengambil air dengan yang ini ya, Bang ya. Iya. Raga kemudian yang isinya bolong-bolong gitu. Jadi Iya. nggak keisi airnya. Mayada sukat i ngeraga, wate tekalan laraga hana tinggal sapu. Menang ke BPKS orangnya. Wate tekalan BPKS orangnya 21 tahun ke Aceh, ke rakyat Aceh hana tapuna. Hana tapuna. Tapi bahasanya BPKS bekerja. tapi tidak ada hasilnya. Iya, seperti orang sukat i ngeraga, ketemu oleh i, cok oleh i kan, tekalan laraga saputan. Dan harusnya setelah 20 tahun BPKS itu berpikir nya mayada sukat i ngeraga hana tinggal sapu. Payah tukar lagi, bet dia pakai raga, ada pakai lima. Oke. Jadi Mas saya 20 tahun, Mas saya kemudian usia 20 lebih malah. 21 tahun kemudian, tapi dengan orang-orang yang juga disupport dengan DKS juga di situ, Yeah. dengan pengawas juga ada. Yeah. Jadi ini untuk sepengetahuan kita juga, rekan Lun, karena Dewan Kawasan Sabang Yeah. itu juga yang di dalamnya ada gubernur, ada kemudian wali kota Sabang, dan juga ada Bupati Aceh Besar, dan juga ada Dewan Pengawas. Masa Bang dengan disupport dengan banyak sekali organ. Ya. Bisa seperti itu, Bang? Ya itulah tadi. Malah keberadaan mereka justru kadang-kadang ini yang merusak BPKS. Ya, keberadaan DKS ini. Ekstrim sekali Anda katakan ini. Iya, benar. Itu ketua DKS kan gubernur. Oke. Saya lihat perjalanannya. 3 tahun terakhir ini berapa kali berganti itu kepala. Ya. Ya kalau kita potret dalam 3 tahun ini ada Said Fadil yang dia hasil fit and proper test waktu Pak Irwandi masih gubernur. Oke. Belum sampai setahun dia sudah diberhentikan oleh ketua DKS sekarang, Gubernur Nova Iriansyah. Ya, terlepas mungkin kinerja dia
belum sesuai diharapkan, harusnya kan DKS ini memainkan peran. Indikatornya- Ada Dewas juga memainkan peran mendorong supaya kinerja bagus. Indikatornya kenapa Bang kemudian mereka dicopot, dilepas, lagi itu kenapa kemudian? Apakah kemudian ada hal-hal? Ya ini yang kita lihat ya. Kemudian diganti ada PLT ya selama 1 tahun lebih. Ya ini juga sebenarnya tidak profesional juga. Sebenarnya PLT itu cuma 6 bulan sebagai masa transisi untuk menghasilkan yang definitif. Ini juga melampaui waktu ya kan. Yang kepala BPKS sekarang ini lebih apa lagi namanya? Lebih mendongkolkan lagi gitu. Lebih menjengkelkan. Lebih menjengkelkan lagi. Sangat arogan. Masa mau dia bilang gaji saya di BPKS hanya cukup untuk 2 kali main golf? Us. Ini kan pelecehan ini. Oke. Ya terhadap rakyat Aceh. Rakyat Aceh masih banyak yang penghasilannya bahkan tidak cukup untuk makan sehari-hari. Ya. Jangan kemudian karena Anda disorot oleh publik mengeluarkan suara-suara yang menyakiti perasaan publik. Ini sesuatu yang tidak patut yang dilakukan oleh kepala BPKS. Kalau memang dia merasa bahwa dia tidak tercukupi apa yang dia dapatkan dari BPKS, lebih baik mundur. Oke. Ya, secara profesional lebih baik mundur. Lebih baik mundur. Kayak kalau tidak mampu, atau jangan-jangan ya narasi-narasi itu hanya untuk menutupi ketidakmampuan dia Oke. sebagai kepala BPKS. Tidak mampu ya Bang, malah ya tidak mampu, pada dasarnya tidak mampu. Tapi untuk menutupi itu dia gunakan narasi yang ya logical fallacy lah. Ya, arogan. Ini yang kita lihat bahwa BPKS ini kinerjanya itu jauh dari harapan, ya bahkan bisa dikatakan hampir tidak ada manfaat untuk masyarakat Aceh. Tapi mereka masih merasa arogan, harusnya malu. Sudah bekerja di BPKS, digaji dengan uang rakyat di situ oleh BPKS, masih mengatakan gaji hanya cukup untuk 2 kali main golf. Kecuali Anda sudah berbuat. Wajar kalau misalnya menuntut gajinya harus lebih tinggi, tunjangannya harus lebih besar. Ya, misalnya ketika kepala baru ini, begitu dia menjabat dalam waktu setahun, PNBP naik dari 3 kali lipat misalnya. Oke. Wajar kalau dia minta insentif dari kinerja positif dia. Tapi ini kan nggak ada apa-apanya. Sama saja dengan yang lain. Jadi aneh. Ya, terasa aneh. Begitulah potret BPKS. Jadi menurut saya nih ya, wajar kalau kemudian sebagian masyarakat, sebagian publik mengatakan bahwa tutup saja BPKS itu, bubarkan saja BPKS. Ada juga setuju juga? Saya tidak pada posisi setuju atau tidak setuju. Oke. Ya kan, ada plus minusnya. Tapi juga tidak semudah itu kan Bang tadi? Ya, tidak mudah juga. Karena itu juga dibentuk dulu dengan undang-undang. Dan itu adalah kompensasi dari pemerintah pusat untuk melahirkan sebuah badan yang bisa menstimulus ekonomi Aceh lah, begitu. Ya, tetapi kan ketika dijalankan oleh manajemen BPKS, ya kinerja mereka ya begitu-begitu saja, ya kan? Kita lihatlah, misalnya di Sabang itu ada pelabuhan kontainer terminal City. City 1, City 2, City 3. Itu 1 triliun lebih ya. Mungkin bisa hampir 2 triliun. Habis anggarannya ke situ. Ke situ saja habis anggaran. Harapannya kan dulu kapal yang lalu lalang dekat Sabang itu masuk ke situ transit dan akan mendatangkan income PNBP itu tadi. Tapi faktanya yang lalu lalang itu ratusan, mungkin ribuan tiap hari ya. Kalau kita ke Sabang itu nampak. Ya kalau kita lihat Pulau Rondo, sebesar-besar Pulau Rondo lah kapal-kapal kontainer yang bawa kontainer itu. Baik. Ya, tetapi tidak ada satupun yang singgah di Sabang. Ini artinya ada missing kan antara mimpi dengan kenyataan. Oke. Realita dan harapan ya, Pak? Ya, antara harapan dan realitasnya itu berbeda jauh, sangat bertolak belakang, sangat kontras lah begitu. Bang, saya oke lah kalau seandainya manajemen kerjanya gitu-gitu aja. Ya. Tapi kan ada Dewan Pengawas, Bang, yang mengawasi. Kemudian ada Pak Mawardi di sana, Pak Mawardi Ismail, ketua dewasnya. Gimana kemudian Anda menyoroti kinerjanya? Ya, saya pikir inilah kenapa kita harus sorot. Ini Dewas juga harus memaksimalkan fungsinya. Ya, fungsi Dewas ini kan bukan hanya sekedar kerja-kerja normatif. Ya, bisa tinjau lapangan, nanti ada temuan, ada catatan, rekomendasi, kasih rekomendasi, selesai. Jangan hanya kerja-kerja normatif. Kadang-kadang dengan kondisi BPKS yang
tidak bisa dibilang normal seperti ini juga harus berpikir out of the box. Ya, harus ada upaya tekanan yang lebih kuat, pressure yang lebih kuat, sehingga mereka tidak terlalu gampang lah buang-buang uang rakyat. Buang-buang uang ya. Iya, jadi yang diawasi BPK. Bahasanya buang-buang uang. Ya menurut saya Dewas itu harus mengawasi mulai dari perencanaannya. Ya, jangan hanya ketika sudah jadi barang baru diawasi. Ada yang retak, ada yang begini, ada yang bikin rekomendasi. Dan memang kan harus seperti itu kan Bang. Dan juga salah satunya juga ada Pak Munawar Niza di sana yang benar mantan wali kota Sabang Bang. Harusnya kan gambarnya kan lebih baik Bang. Atau kemudian hasilnya lebih baik Bang. Iya, kita berharap ya keberadaan Dewas itu kan dari awal, dari perencanaan anggarannya dilibatkan dan ikut mengawasi. Kalau ini menurut Dewas ini spekulasi tidak layak, nah hanya akan menghambur-hamburkan uang, apalagi contohnya kan sudah panjang di BPKS itu. Banyak sekali proyek-proyeknya yang kemudian terbengkalai, tidak menghasilkan apa-apa. Nah, itu kan jadi catatan ya yang harusnya patut digarisbawahi untuk tidak dilakukan lagi. Tapi kan berturut-turut kan banyak yang seperti itu, pengadaan tanah di mana-mana, entah apa fungsinya, wallahu a'lam. Entah apa fungsinya, oke Bang. Yeah. Menarik kita soroti ini juga Bang, Kepala BPKS yang kemudian masa jabatannya misalkan harusnya, tapi sebentar-bentar udah diganti, itu Anda melihat seperti apa Bang? Itu penyakitnya di DKS, ketua DKS terutama itu. Oh iya. Di gubernur. Di gubernur. Salah lagi Bang gubernur sama Anda Bang. Salah terus. Iya, Anda, kalau salah kenapa gimana mau kita paksakan untuk dibenarkan? Oke. Ini kan problemnya di mana? Coba lihat sekarang. Kocok ulang itu sebentar-sebentar kocok ulang. Ya kan? Misalnya kemarin setelah dicopot siapa itu namanya? Said Fadil. Ada PLT Pak Razwardi, setahun lebih lah beliau ya kan. Itu kemudian ada proses fit and proper test. Nah, orang yang ikut-ikut fit ini kemudian dinihilkan, tidak hasil fit and proper test tidak digunakan. Kalau kita bicara asumsi Bang. Nah, terakhir yang dilantik ini kan orang-orang yang bukan hasil fit and proper test. Bahwa di sini gubernur telah melakukan politisasi ya terhadap kehadiran personal dalam lembaga manajemen BPKS ini. BPKS dipolitisasi. Dipolitisasi ya, sehingga kalau ini terus yang terjadi ya, masih di bawah kendali ketua DKS dalam hal ini gubernur. Kalau gubernurnya berganti lain lagi nanti orangnya. Makanya tidak pernah profesional. Ya harusnya kan kalau memang bikin fit and proper test itu harus betul-betul profesional lah, siapapun, nggak mesti orang Aceh lah. Ya kan? Kalau kita lihat BP Batam itu kan dari dulu manajemennya rata-rata lebih banyak dari Pulau Jawa. Nah, sekarang mereka sudah mapan, sudah established, ya kan? Kepala BPKS-nya malah jadi ex officio wali kota Batam. Oke. Ya, artinya kalau untuk membangun, kita nggak usah lah pakai pendekatan politik, harus ada afiliasi politik dengan gubernur, harus tim ses lah misalnya, harus orang yang dekat, ya kan? Kalau terus dikendalikan ini kan seperti sapi ini, karena sudah diikat, sudah dicucuk hidungnya, kesana kemari kan di bawah kendali berbuat sedikit nanti ditegur, dipecat, diganti. Berarti asumsinya ini titipan, Bang? Iya, arahnya kan nggak jadi seperti itu. Kalau kita lihat track record selama ini bagaimana kemudian yang terjadi, fit and proper test yang dilaksanakan, ada ikut tes, dan itu menghabiskan anggaran loh. Oke. Ya, untuk melaksanakan fit and proper test perlu anggaran. Perlu anggaran ratusan juta mungkin, ya kan? Tapi kemudian itu nggak dipakai, nggak digunakan. Nah, ini kan nampak sekali bahwa ada politisasi di situ. Ya mungkin yang ketika fit and proper testnya orang-orang yang dihasilkan itu tidak sesuai dengan selera gubernur, tidak dipakai, terbuang sia-sia uang untuk bikin fit and proper test itu. Nah, ini problem saya pikir sampai kapanpun kalau BPKS ya polanya seperti ini, skema tata kelolanya seperti ini, ya semua di bawah kendali DKS, dan orang-orang yang ditempatkan bukan orang-orang yang benar-benar profesional, ya. Jangan pernah bermimpi bahwa Sabang itu akan semaju yang diimpikan gitu. Semaju jauh dari mimpi. Jauh sekali dari mimpi. Ya akhirnya hanya menimbulkan berbagai cemoohan dari publik. Ya, keberadaan BPKS. Tidak ada yang bisa dibanggakan. Tidak ada yang bisa dibanggakan. Oh, iya. Mas, saya juga
saya menarik juga mengutip misalkan status Facebook Anda, Bang. Iya. Kapasitas Dewan Termuda BPKS itu hanya kemudian menyalahkan masa lalu, dosa masa lalu, Bang. Ya itu kan saya kutip ya, yang bersangkutan bikin status ya. Siapa, Bang, yang bersangkutan? Ya nggak usah saya sebut lah, nggak etis di sini ya. Dewan Termuda BPKS apa? Iya, ada di situlah nanti. Baik. Jadi yang bersangkutan kan bikin status ya bahwa dosa-dosa kesalahan dan dosa-dosa di BPKS itu sudah 21 tahun. Jadi tidak gampang ya. Ya kan kita nggak berbicara gampang itu. Yang kita ingin lihat kan kinerja Dewasnya sendiri harus maksimal begitu. Nah karena sebuah lembaga yang punya problem dalam tata kelola yang begitu rumit kayak BPKS ini. Nah di sini peran Dewas harus ekstra. Nah itu yang diharapkan. Dan mereka perlu menunjukkan kalau misalnya ada temuan publikasi saja ke masyarakat. Dipublis kan, Bang? Nah, ya. Harusnya dipublis kan? Ya, idealnya kan begitu. Tapi kan kalau kita lihat karena udah ribut-ribut kemarin baru Baru di-up. disebar ya di-up di media sosial. Sebelumnya kan hanya ada surat yang dikirim ke gubernur sebagai ketua DKS menyebutkan ini hasil pengawasan dari Dewas dan mengirimkan rekomendasi apa yang harus dilakukan oleh manajemen BPKS. Itu aja. Publik nggak pernah tahu apa-apa. Ya kan? Ya termasuk pada salah objek yang di Pulau Aceh itu, yang aset ratusan miliar itu mereka kunjungi, publik nggak tahu apa-apa. Harusnya mereka buka sendiri. Oke. Jadi, Ada kenal baik, Bang, sama Dewas-Dewas, Bang? Atau sama manajemen? saya tidak kenal baik. Ya, tapi ada 1-2 lah yang kenal ya. Dan mereka Ada yang berkomunikasi dengan saya juga ada. Ada yang mengklarifikasi, ya kan? Dan mereka berkompeten di bidangnya? Saya pikir berkompeten ya. Kalau misalnya kita lihat latar belakang keilmuan lah begitu. Oh ya, soal integritas saya kita nggak punya nggak punya parameter lah ya, ya kan. Indikatornya ya, karena Dewas ini kan dia nggak mengelola anggaran dan sebagainya kan. Tapi setidaknya kalau kita lihat latar belakang keilmuan ya berkompeten. Ya ada mantan wali kota, beliau ya tetap punya pengalaman di wilayah kerjanya itu. Kemudian ada dari keuangan. Baik. Ya, ada pakar hukum, ya ada dari ekonomi dan saya pikir harusnya kita berharap lebih baik ya, Bang. Iya, kita mendorong lah BPKS ini juga harus, karena yang mereka awasi ini lembaga yang bermasalah. Kalau misalnya nih ya, dalam keluarga itu ada punya anak yang satu dia bandel. Nah, pengawasannya harus lebih ekstra kan? Kalau tidak membahayakan dia nanti kan begitu. Bandel ya, Bang? Iya, bandel itu. Bahasanya bandel. Bandel itu kan asik habisin uang aja, perjalanan dinas kan, untuk lobi menteri lah, perjalanan ke luar negeri, lobi investor yang nggak datang. Ya yang ada apa hasil lobi mereka ke kementerian, anggaran dari 400-an miliar sekarang sekitar 80 atau 70 miliaran. Jauh turunnya. Itu hasil kerja mereka. Dari anggaran 400 miliar per tahun jadi 70 atau 80 miliar per tahun. Itu hasil kerja mereka. Masih juga sombong, arogan, bilang 2 kali untuk main golf. Gaji saya hanya 2 kali main golf. Baik. Ya itu. Tapi itulah keadaannya begitu. Itulah kondisinya ya. Itulah keadaan. Udah keluar mas ayahnya. Iya. Oke, Bang. Ya pastinya kalau tadi kita bicara kemudian mengenai kinerja dan kompeten, otomatis kita berharap orang Aceh yang pegang dan juga hasilnya ya pastinya untuk Aceh kan, Bang. Untuk iya, kemudian benar. Pembangunan kawasan yang paling tidak Sabang dan Pulau Aceh saja lah. Kemudian iya, itu jangan kan sampai kalau harapannya dulu kan kehadiran BPKS itu untuk mengelola Sabang sehingga bisa memberikan multiplier effect bagi perekonomian seluruh Aceh. Tapi faktanya hari ini jangankan untuk seluruh Aceh, untuk Sabang dan Pulau Aceh saja belum, denyutnya masih begitu-begitu aja tuh, nggak naik-naik. Oke, Bang. Ya, Sabang itu lebih duluan populer lah. Iya, ya, lebih Bang, bicara Sabang kan lebih duluan populer. Iya. Tapi sekarang yang maju itu kalau kita berbicara destinasi wisata, siapa? Labuhan Bajo. Satu hari ada 8 hingga 10 penerbangan dari Jakarta ke Labuhan Bajo. Padahal Labuhan Bajo belakangan dikenal. Kan begitu. Itu sebagai komparasi lah, ya kan. Artinya kita berharap ya bukan hanya ingin menyudutkan, tetapi ada harapan bahwa ini harus ada upaya untuk melakukan mengambil langkah-langkah perbaikan secara revolusioner. Tidak bisa hanya perbaikan kecil-kecilan begitu. Baik. Hanya terjebak dalam rutinitas seperti
kinerja pengurus sebelumnya lah. Comfort zone-nya jangan keluar ya harusnya Bang ya. Iya. Dari zona nyaman. Iya benar. Baik Bang Saya, kita harus selesai Bang. Catatan terakhir Bang untuk BPKS Bang. Ya, catatan saya, ya cukuplah selama ini BPKS itu menghambur-hamburkan anggaran yang tidak bermanfaat, tidak menghasilkan apa-apa. Sekarang kalau ada anggaran, kalau masa BPKS masih diberi umur panjang, ya misalnya ya kalau tidak dicabut, dibubarkan, seperti harapan sebagian orang, ya mereka harus memperbaiki diri, memperbaiki manajemennya, memperbaiki tata kelolanya, dan kemudian memiliki sebuah perencanaan dan blueprint yang terukur dan logis begitu. Jangan mimpi yang enggak mimpi di ujung langit sana. Mimpi di ujung langit. Iya, nggak mungkin kesampaian. Itu harapannya. Oke, harapannya pastinya lebih baik ya Bang ya? Lebih baik untuk ke depan. Baik, Bang Saya Merizal, Koordinator Masyarakat Pengawal Outsource Aceh. Terima kasih banyak Bang. Meriwang long mau PHTM Bang. Insya Allah. Insya Allah. Baik, terima kasih juga. Terima kasih rekan. Kami tunggu subscribe dan komen-komen yang positif pastinya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam.